Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan siang hari ini kita bertemu lagi di program Edukasi GK Invest Cabang Semarang bersama saya Rudi Oktrianto dari RND GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Kamis tanggal 17 Maret 2022. Untuk edukasi pada siang hari ini kita akan mengangkat tema mengenai Bank Sentral Eropa. Bank Sentral Inggris ya, BOE, Bank Sentral Inggris. Karena Bank Sentral Inggris nanti malam itu akan merilis hasil meeting eh, kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral Inggris, kemudian berkaitan dengan suku bunga, berkaitan dengan dari sektor tenaga kerja, kemudian tingkat pengangguran, dan masih banyak sektor lainnya yang nanti akan disampaikan dalam bentuk hasil rapat yang akan dirilis jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini terutama bagi Anda yang saat ini sedang mempunyai open posisi khususnya pound sterling ya. Nah, ini pound sterling biasanya GU yang paling ramai, GU atau GJ, pound sterling USD ataupun pound sterling yen. Nah, itu yang biasanya uh, yang populer untuk ditransaksikan di kalangan para trader. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk informasi tadi pagi jam 1 dini hari tadi Bank Sentral Amerika sudah mengawali untuk menyampaikan laporan hasil meeting rapat anggota Bank Sentral yang mana Bank Sentral uh, Amerika, The Fed ini, Bank Sentral Amerika ini rencananya akan menaikkan suku bunga sebanyak 7 kali di tahun 2022. Dan ini yang uh, pertama kali ya, ini untuk keputusan Bank Sentral. Oh, yang kedua kali ya. Kenaikan 0,25% dari yang sudah diprediksikan dari apa namanya jauh-jauh hari setiap ada anggota Bank Sentral Amerika yang mengadakan press conference ataupun gubernur Bank Sentral, ini mereka memiliki keinginan untuk menaikkan suku bunga Bank Sentral Amerika, yang mana inflasi di Amerika juga mencapai level tertinggi hampir 40 tahun terakhir. Dan hal ini juga dialami oleh Bank Sentral Inggris. Nah, Bank Sentral Inggris pun juga tingkat inflasinya juga cukup tinggi ya, cukup tinggi sekali. Nah, ini membuat anggota Bank Sentral berpikir untuk supaya menekan laju inflasi, mereka harus menaikkan suku bunga. Nah, ini suku bunga sudah dinaikkan bulan kemarin dan diprediksi untuk pertemuan bulan ini akan dinaikkan kembali. Nah, untuk kejelasannya nanti akan kita lihat untuk historinya atau mungkin untuk data ekonomi yang mendukung untuk Bank Sentral Inggris ini kemungkinan akan menaikkan suku bunga. Jadi kebijakan moneter Bank Sentral Amerika dengan Bank Sentral Inggris ini hampir mirip ya. Beda dengan Bank Sentral Eropa. Kalau Bank Sentral Eropa saat ini masih menahan suku bunganya masih sama. Tapi dari beberapa anggota juga sudah memberikan warning untuk segera menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi yang melanda negara-negara Eropa atau zona Eropa. Seperti itu. Untuk SEB nanti meetingnya masih bulan depan ya, tanggal 14 April 2022. Jadi untuk yang ini masih Maret, jadi yang fokusnya di Bank Sentral Amerika dan Bank Sentral Inggris. Nah, kebetulan untuk malam hari nanti ada Bank Sentral Inggris yang akan merilis suku bunganya. Nanti kita akan lihat peluangnya di mana. Siapa tahu kita bisa menangkap peluang di tengah volatilitas pergerakan pound sterling USD maupun pound sterling yen. Nah, fokus kita di dua pair itu ya, yang sering atau yang banyak ditransaksikan oleh para trader GU maupun GC. Kemudian untuk nanti malam juga ada beberapa data ekonomi penting yang
perlu dicatat atau perlu kita simak sebelum kita menuju ke materi. Nanti jam 19.30 dari negara Amerika akan merilis mengenai klaim pengangguran awal. Nah, klaim pengangguran awal ini diprediksi ada penurunan dari minggu kemarin 227.000, diperkirakan untuk laporan nanti malam itu sekitar 220.000. Jadi penurunan sekitar 7.000 klaim. Kemudian juga ada indeks manufaktur Fed Philadelphia juga akan merilis hasil survei ini ya. Survei juga sama jamnya 19.30. Itu diprediksi ada penurunan dari 16,0 ke 15,0. Untuk aktualnya nanti kita akan simak apakah klaim pengangguran benar-benar turun sesuai dengan prediksi para analis atau malah justru naik. Nah, itu nanti kita bisa lihat pergerakan USD indeks dolar atau USD atau uang dolar Amerika itu jam 19:30. Oke, itu untuk data ekonomi penting yang perlu kita simak di hari ini dan yang fokus perhatian pelaku pasar selain tadi pagi the Fed meeting, suku bunga dinaikkan. Nah, sekarang nanti malam giliran BOE Bank Sentral Inggris untuk merilis hasil meeting. Oke. Kita share untuk materi ya. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di di siang hari ini, di Zoom meeting maupun di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia, jangan lupa yang online di channel YouTube kami di subscribe ya untuk kalau misalnya ada informasi edukasi dari GK Invest Cabang Semarang, Anda mendapatkan notifikasi di handphone. Nah, kemudian jika Anda ingin mencoba transaksi di MetaTrader 5 GK Invest, nah ini silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan kami bantu untuk membuatkan demo akun. Kalaupun Anda sudah merasa cukup nyaman ataupun bisa melakukan sudah terbiasa transaksi menggunakan MetaTrader 5 GK Invest, Anda ingin melanjutkan real akun, nah Anda bisa menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Karena apa? Karena di bulan ini kita lagi ada promo nih. Nah, ini bagi Anda yang suka promo-promo menarik. Nah, ini kebetulan di bulan Maret ini GK Invest kita sedang ada promo, yaitu promo bebas biaya menginap atau free swap ya. Nah, ini free swap ini bisa Anda manfaatkan dengan minimal masuk deposit $500 atau 5 juta rupiah. Anda sudah mendapatkan fasilitas free swap. Nah, ini cukup menarik sekali nih bagi Anda yang suka bertransaksi dan suka menyimpan open posisi dalam jangka waktu beberapa hari misalnya ingin memaksimalkan profitnya. Nah, ini supaya keuntungan Anda tidak berkurang gara-gara harus membayar biaya transaksi. Nah, ini Anda bisa masuk atau bisa bergabung di GK Invest Cabang Semarang. Nah, nanti minimal masuk $500, Anda sudah mendapatkan free bebas biaya menginap atau free swap. Jadi cukup bisa dimanfaatkan lah ya untuk memaksimalkan profit yang Anda dapatkan. Oke, itu untuk promo di GK Invest. Selain itu juga kita banyak sekali promo menarik di GK Invest Cabang Semarang ini. Selain biaya transaksi murah, kemudian juga ada promo fasilitas edukasi offline maupun online, kemudian juga ada fasilitas-fasilitas yang lainnya selain dari fasilitas GK Invest, yaitu ada tools trading 3 jenis. Nah, itu yang bisa Anda gunakan, auto chartis, trading sentral, sama MT5 booster. Nah,
Jadi banyak sekali fasilitas yang ada di GK Invest ini yang mendukung Anda untuk menganalisa maupun untuk bertransaksi. Oke, kita langsung ke materi, yaitu peluang trading pound sterling USD. Meskipun ada pound sterling USD, nanti saya akan menyampaikan peluang juga nih di pound sterling yen, ada peluang juga di pound sterling yen ya. Kita lihat nanti di pound sterling yen. Nah, Bank Sentral Inggris. Nah, Bank Sentral Inggris ini kemarin juga sudah menaikkan suku bunga ya, menaikkan suku bunga dari 0% ke 0,25%, kemudian dinaikkan lagi jadi 0,25%, dinaikkan jadi 0,50%. Nah, diprediksi kemungkinan juga akan menaikkan suku bunga lagi. Ini baru prediksi. Apakah nanti malam Bank Sentral Inggris ini akan kembali lagi menaikkan suku bunganya? Nah, nanti kita akan lihat. Jadi dari historinya Bank Sentral Inggris ini sempat menaikkan itu di tahun 2017 ada kenaikan suku bunga. Sempat naik sampai di tahun 2000, kemudian pertengahan tahun 2020 menurunkan suku bunganya sampai 0,25%. Nah, kemudian ini mulai kembali lagi untuk rencananya untuk menaikkan suku bunga dari sektor suku bunga. Kemudian kalau misalnya kita melihat dari sektor inflasi nih, nah kita bisa lihat grafik nih ya, grafik dari ini pas kalau saya lihat sih awal COVID ya, bulan April, kemudian Maret, Maret dan Februari, mulai dari Februari 0,4 2021 ya. Sempat mengalami kenaikan dan turun ketika bulan Juli. Setelah bulan Juli 2021, inflasi terus menanjak. Jadi ini yang menjadi sorotan bagi anggota Bank Sentral Inggris untuk menaikkan suku bunga di tengah kondisi inflasi yang terus menanjak. Jadi untuk menekan laju inflasi ya, 5, bulan Januari 5,5%. Jadi inflasinya terus menanjak di tengah kondisi dari COVID, kemudian Delta, sampai dengan Omicron. Jadi paling tidak inflasi ini harus segera ditekan karena tidak bagus untuk perekonomian suatu negara jika inflasinya terlalu tinggi. Seperti itu. Ini dari sektor inflasi, bentar ya, mana tadi? Nah ini dari sektor inflasi, jadi menanjak terus mulai dari awal COVID, Corona, kemudian Delta, kemudian Omicron. Terus sama kayak Amerika juga laju inflasinya juga naik ya. Untuk Inggris 5,5. Kemudian dari jumlah pengangguran nih. Nah, jumlah pengangguran dari bulan ke bulan kalau kita lihat grafiknya mengalami penurunan. Jadi kebijakan Bank Sentral Inggris ini benar-benar cukup efektif sekali untuk menekan laju pengangguran dan membuka banyak sekali lowongan atau lapangan pekerjaan ya bagi warga negara Inggris yang sedang menganggur. Jadi kalau kita lihat grafiknya mulai dari awal COVID sampai saat ini 3,9% itu mengalami penurunan. Dari 5% awal pandemi COVID-19 Corona, kemudian 4,9, 48, terus sampai di 3,9% itu di bulan Januari 15
apa namanya di bulan Januari ya, awal Januari. Kemudian yang kemarin dirilis inflasi juga, tingkat pengangguran di Inggris itu mengalami penurunan yang terakhir 3,9%. Nah, ini sebuah prestasi yang cukup luar biasa di tengah kondisi pandemi, Delta dan Corona. Masyarakat Inggris, pemerintah Inggris berhasil menekan laju atau menekan jumlah pengangguran. Nah, dia rally ya. Nah, ini kalau kita lihat dari PDB, ini PDB belum saya share. Jadi kita lihat PDB dari sini dari website ya, trading trading ekonomi. Nah, kalau dari PDB-nya atau produk domestik brutonya untuk tahunan mengalami penurunan dari sebelumnya ya, periode sebelumnya, kuartal ya, saya ambilkan kuartal 7% ke 6,5%. Nah, untuk PDB yang kuartal keempat nanti akan dirilis lagi di akhir bulan ini tanggal 31 Maret ya. 31 Maret 2022. Nah, ini PDB-nya juga turun karena PDB ini adalah untuk menggambarkan kondisi sehat atau tidaknya perekonomian suatu negara. Jadi untuk melihat negara ini sehat atau tidak ekonominya bisa dilihat dari angka produk domestik bruto seperti itu. Kemudian untuk secara teknikal nih, nah kita pergerakan melihat pergerakan pound sterling lawan US dollar. Jadi kalau kita cek ke website, ini sepertinya mau membentuk semacam apa formasi inverse head and shoulder. Jadi masih inverse. Jadi inverse itu bullish apa namanya inverse head and shoulder bullish maksudnya. Cuman saya lebih memilih untuk mencari harga buy di bawah, di mendekati level psikologis price 1,31.000 ya, 1,31.000. Jadi kalau misalnya nih, misalnya seandainya nanti malam katakanlah mungkin ada ayunan turun di 1,31.000 poin kosong kosong atau di psikologis price. Nah, ini kita bisa ngambil posisi buy limit dengan batasan stop loss itu di 1,30.010. Gitu. Jadi stop loss sekitar nggak 100 sih ya, 1.000 ya, hampir 1.000. 1.000 pip. 1.000 pip itu kalau kita transaksi 0,1 lot berarti sekitar $100. Kalau kita transaksi 1 lot berarti nilainya sekitar $1.000. Nah, ini jadi kemudian untuk take profitnya, nah ini take profitnya juga agak panjang. Untuk yang pertama itu agak pendek, bentar lagi mungkin nyampe nih. Take profit yang pertama itu di 1,31.830. Untuk TP yang kedua itu di 1,32.700. Ini saya lihat time frame-nya untuk yang di H4 ya. H4, H1 pun juga kelihatan. Kalau ada teliti ada nyimak itu akan kelihatan di H1 atau di H4. Jadi saya cari ayunan untuk turun dulu di 1,30.000 130 1,31.010 untuk buy limit. Sell limitnya di 1,30.000. Seperti itu. Untuk PP-nya, wah ini bentar lagi nyampe nih PP-nya. 1,31
830 dan TP yang kedua itu di 1,32.700 untuk target yang kedua. Nah, itu ini kemungkinan membentuk formasi inverse head and shoulder ya, inverse ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Ini ya. Jadi kemungkinan membentuk pattern inverse head and shoulder nih. Nah, tapi harus memenuhi syaratnya dulu untuk penurunan di 1,31 31,010 31,010. Oke, ini yang untuk di pound sterling. Nah, kalau saya beralih ke lencat, di lencat ini pun juga formasinya sama inverse juga. Cuman saya lebih mengedepankan menggunakan teknik pakai lencat ya. Di lencat. Nah, untuk di lencat ini kalau kita lihat bentuk grafiknya seperti mangkok U. Nah, sebenarnya mau bentuk cup and hand ini. Mungkin seperti itu mungkin cup and hand. Jadi akan sedikit sideways sambil nanti menunggu hasil meeting kebijakan Bank Sentral Amerika. Karena pergerakan pound sterling pun akan selalu bervolatilitas terhadap pergerakan sangat sensitif terhadap tindakan atau kebijakan moneter dari Bank Sentral Inggris. Nah, seperti itu. Belum tahu apakah nanti Bank Sentral Inggris menaikkan suku bunga berapa kali di tahun 2022. Nanti kita bisa dapatkan update-nya yang untuk nanti malam jam 7 malam. Kalau yang dari Bank Sentral Amerika ini dia akan lebih agresif untuk menaikkan suku bunga. Itu sekitar 7 kali ya di tahun 2022 di tahun ini. Jadi kebijakannya hampir sama antara Bank Sentral Amerika dengan Bank Sentral Inggris dalam hal menaikkan suku bunga maupun untuk merangsang program-program dari Bank Sentral ini untuk terus maju, untuk terus sempat drop juga sih ya perekonomian Inggris karena Inggris sempat juga dilanda Omikron sama kayak negara-negara lainnya juga terkena dampak dari Omikron. Nah, kalau kita lihat dari range dan H1, kalau saya lihat kemudian masih naik. Ada target di 1,31.970 untuk kenaikan dan target yang kedua 32.470. Nah, itu tapi yang kedua. Jadi bentuk chartnya masih naik. Bagi Anda yang sudah baik kemarin-kemarin di follow aja ini, tinggal di trailing ya, di trailing untuk stop loss-nya. Secara teori kalau nanti malam kalau misalnya Bank Sentral Inggris ini jadi untuk menaikkan suku bunganya, nah ini harga pound sterling USD kemungkinan akan naik atau menguat, akan menguat. Sama kayak tadi pagi ya, dini hari tadi pagi ketika Bank Sentral Amerika merilis suku bunga terbaru dan menaikkan suku bunganya tadi pagi membuat harga dolar mengalami penguatan dari semua mata uang yang menjadi lawan dari USD seperti itu.
Jadi ya, jadi untuk GEO diperhatikan kemungkinan akan menguat jika Bank Sentral Inggris jadi menaikkan suku bunga. Tapi kalau misalnya Bank Sentral Inggris ini seandainya Bank Sentral Inggris ini tidak jadi menaikkan suku bunga atau suku bunga tetap lah ya, suku bunga tetap. Nah, hal ini akan membuat harga pound sterling bergerak sebaliknya, yaitu melemah. Gitu. Pelemahan kalau saya lihat itu di level 1,31 ribu sampai 1,30.900. Nah, ini bisa juga kita gunakan untuk area apa ya? Area buy ya. Bisa pasang buy limit di 1,30.900 900 pas ya. 1,30.900 ya itu. Stop loss bisa Anda tempatkan di 1,31.700. Kemudian untuk take profit Anda bisa tempatkan di 10.30.100 30.100 target penurunan. Kalau misalnya nih nggak jadi menaikkan suku bunga, jadi diperhatikan karena jaraknya juga sedikit panjang. Kalau saya menggunakan ini formasinya kayak semacam inverse ya, inverse tipis, inverse head and shoulder. Itu yang perlu diperhatikan untuk yang di pound sterling ya. Jadi secara teori kalau BOE jadi menaikkan suku bunganya ya naik untuk pound sterling USD ya, pound sterling USD-nya menguat. Kalau penguatan mungkin targetnya yang mendekati 1,32.500. Nah, itu kita bisa manfaatkan kalau memang naik. Nah, kita bisa buy di jam 7 malam. Tapi kalau misalnya nggak jadi naik, suku bunga tetap, nah, kita jadi sell. Biasanya marketnya akan bergerak berlawanan, berlawanan dari prediksi. Nah, jadi ini sebuah peluang yang bisa kita manfaatkan untuk mencari apa ya profit lah ya untuk menaikkan saldo trading Anda. Di tengah mungkin setelah tadi pagi Anda mungkin bisa memanfaatkan pergerakan dari indeks dolar khususnya emas ya, khususnya emas kebetulan harga harga apa namanya harga emas hari Senin, hari Selasa sudah turun duluan. Mungkin merespon dari kebijakan The Fed dan kebetulan tadi malam The Fed-nya benar-benar menaikkan suku bunga. Tapi direspon dengan penurunan, nggak terlalu banyak, kemudian lebih banyak naiknya. Nah, tapi kalau kita lihat dari GU-nya pun juga sama nih, kawasannya juga kemungkinan sama, cuman kecil ya, masih dalam range yang kecil sedikit untuk kenaikannya. Nah, itu tuh bisa kita manfaatkan. Ini hari kenaikan itu di hari apa nih? Hari Rabu ya. Hari Rabu. Hari Seninnya naik tapi nggak begitu banyak. Yang rally itu hari Selasa bukan Rabu. Selasa, ini Selasa ya, Selasa. Oh iya deh. Ini hari Rabu nih. Nah, ini Rabu, ini Kamis ya, Kamis. Selasanya sideways, naik. Seninnya yang turun nih. Senin turun, Selasa naik, Rabu naik. Nah, ini kenaikannya juga sudah lumayan lumayan banyak kok sekarang. Kalau di forex itu sekitar 1.500 sampai 2.000 pip itu juga sudah lumayan lumayan apa banyak lah ya. Lumayan banyak. Ya diperhatikan aja kalau misalnya jadi menaikkan suku bunga, kemungkinan targetnya ya kalau kita ngambil pembalikan arah area sell-nya di 1,32.470 sampai 1,32.500 kita ambil tengah-tengahnya. Tapi kalau misalnya benar nggak jadi menaikkan suku bunga, nah kita bisa sell. Balik biasanya target di 1,0900. Kalau ekstrim 1,0
sorry, 1.30.100 kalau ekstrim. Tuh. Oke, itu yang di GU. Nah, kita lihat untuk pound sterling yen. Nih, pound sterling yen ini saya mengutip H4 ya. H4 ini sempat rally. Rally-nya cukup lumayan banyak sekali dan kembali lagi ke target areanya di 156 ya, 156. Dari sebelumnya jatuh turun sampai di level 151, kemudian ditarik lagi naik sampai di 156 kembali. 6.000 pip. Jadi cukup cukup luar biasa banyak sekali ini untuk uh, pound sterling yen. Nah, ini chartnya hampir sama kayak GU ya. Jadi kalau misalnya GU-nya naik, GBP-nya ini juga ikut uh, naik, menguat. Itu yang kita manfaatkan. Cuman kita manfaatkan ayunan ayunan turun ya, buy limit. Kalau saya lihat, kalau misalnya ada ayunan turun, kita bisa gunakan buy limit, memanfaatkannya dengan memasang pending order buy limit di 155.780. Stop loss di 155.050. Take profit. Nah, ini untuk targetnya. Ini bentar lagi nyampe sih ya. 155.780. Ini saya bentar. Saya lihat di MetaTrader dulu apakah ini saya bikinnya tadi pagi ya pas sesi perdagangan Asia, jadi masih di running di 156.420. Untuk GC masih sama 156.420. Jadi masih sama dengan ketika saya bikin untuk apa namanya materi di pound sterling yen. Jadi saya lebih memilih buy limit. Buy limit untuk kita cari apa namanya market ini berbalik arah dulu. Setelah itu baru kita ambil posisi buy. Stop loss di 155.050. Tapi kalau misalnya Bank Sentral Inggris nanti malam tidak jadi untuk menaikkan suku bunga atau suku bunga tetap, ya mungkin kita bisa ambil posisi sebaliknya, posisi sell ya. Biasanya market akan bergerak sebaliknya. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya ada data ekonomi besar ya. Oke, itu yang bisa apa namanya kita manfaatkan. Tetap gunakan stop loss untuk pound sterling yen karena pound sterling yen ini pergerakannya cukup ekstrim sekali atau dalam range yang lebar. Jadi kalau ada buy limit, saya pasang buy limit di 155.780. Saya pakai stop loss-nya di 155.050. Target di 156 ya dia salah ya. 156.900 ini belum saya ganti nih. Nah, masih sama 15578. 100 yang benar itu adalah 156.960. 960. Depannya 56. Jadi kalau dari running sekarang ya sekitar 1.200-an lah ya. Hampir 1.200 pip. 1.200 pip ya cukup cukup lumayan apa panjang. Nah, itu yang bisa kita lihat peluangnya. Pound sterling yen skenario-nya kalau misalnya kenaikan suku bunga, kita bisa langsung open posisi buy. Tapi juga hati-hati ya nih karena GJ ini juga sudah rally duluan sebelum BOE mengumumkan uh, suku bunganya. Kalau misalnya benar-benar menaikkan suku bunganya juga GJ ini sudah uh, naik duluan dari 151 ke 156. Jadi saya rasa
dia sudah naik agak tinggi ya, lumayan tinggi lah, 5.000 pip, lebih dari 5.000 pip. Jadi mungkin ya naik mendekati 56, mendekati 57 ya, 56 ya, 56 1,56,960 atau 57 lah, 57 itu psikologis itu kita bisa cari pembalikan arahnya di situ. Khawatirnya pergerakannya hampir sama dengan emas tadi pagi. Jadi suku bunga naik, masa sempat turun sedikit, habis itu lanjut naik. Karena harga emas sudah turun duluan tuh perdagangan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu juga dilanjutkan. Meskipun nanti Rabu dini harinya ada FOMC ya turunnya juga sudah habis, misalnya bahan bakarnya sudah habis turunnya, habis itu dia kembali lagi untuk naik. Nah, yang penting diperhatikan skenario-nya kita lihat dulu, biarkan data ekonomi keluar dulu. Bank Sentral Inggris biarkan merilis suku bunganya apakah naik atau suku bunga tetap. Kalau misalnya suku bunganya naik, ya udah berarti kita bisa open buy. Kalau suku bunganya uh, tetap, nah kita bisa sell. Tapi juga kenaikannya pun juga terbatas. Jadi meskipun suku bunga naik, kenaikannya hati-hati karena pound sterling ini sudah naik duluan ya. Nah ini lihat H4 dari 1,30.000 ke 1,31.650. Berarti ada kenaikan sekitar 1.600 1.600-an kenaikannya. Jadi khawatirnya kalau kita buy nanti bahan bakarnya untuk naik sudah habis duluan, market tinggal koreksi turunnya. Jadi kita lebih baik menghindari risiko dengan melihat data ekonomi yang dirilis dulu. Data ekonominya apa, kemudian hasilnya gimana, baru kita melakukan transaksi atau mengklik buy atau sell. Itu ya untuk skenario-nya. Jadi tetap jaga risk sama risk management sama money management. Yang jelas untuk target untuk GU ini seperti ini, saya kembali lagi ke GU. Jadi targetnya di 1,32.700-an. Untuk kalau misalnya turun ya di kisaran 1,30.000. Nah, itu untuk penurunan. Oke, saya rasa itu untuk peluang trading di pound sterling USD. Jadi mungkin bagi Anda yang mempunyai posisi locking, terjebak locking kemarin setelah harga pound sterling sempat rally ya di hari Senin, hari Selasa sempat ada kenaikan, Anda mungkin sudah terlanjur ambil posisi sell. Jangan khawatir, masih ada peluang untuk membuka posisi locking Anda untuk nanti malam ketika Bank Sentral Inggris ini merilis mengenai suku bunga terbaru. Oke. Untuk GC sama ya, mungkin bisa dicatat ya nanti, atau mungkin bisa lihat tayangan ulangnya di channel YouTube GK Invest Semarang. Sebentar ini saya, nah ini. Oke, bagi Anda yang ingin mencoba untuk bertransaksi menggunakan MetaTrader 5 bisa menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti bisa kami informasikan login, kami bantu untuk membuatkan demo akun. Nanti setelah itu Anda dapat login passwordnya. Silakan Anda mencoba untuk bertransaksi menggunakan MetaTrader 5 GK Invest. Ataupun Anda yang ingin membuat real akun, nanti juga akan kita bantu untuk membuat akun real ya, akun real
Kemudian Anda juga bisa mengikuti program-program edukasi di GK Invest Semarang. Kita ada live trade di hari Selasa, Selasa sore jam 3 sore, hari Rabu jam 7 malam, dan hari Jumat jam 7 malam. Kemudian di hari Senin kita juga ada program apa namanya expert ya, robot trading, copy trade, indikator. Kemudian di hari Kamis edukasi online, dari Senin siang juga ada edukasi online. Nah ini jadi Anda bisa mendapatkan full edukasi dari GK Invest cabang Semarang. Nah ini bagi Anda yang belum belum membuat akun real, silakan membuat akun real karena biaya transaksi di GK Invest ini cukup murah sekali. Untuk setiap Anda transaksi 0,1 lot, biaya transaksinya hanya 0,2 dolar. Jadi nggak banyak lah ya untuk mencari break even point lebih cepat. Cari break even point lebih cepat. Jadi setelah itu baru kondisi profit bersih untuk Anda. Nah seperti itu. Jadi saya rasa menarik sekali dan dari segi bisnis pun juga apa namanya biaya transaksinya pun juga murah atau sedikit gitu. Oke itu untuk peluang di Pound sama GC ya untuk nanti malam. Jadi diperhatikan, biarkan data keluar dulu, data ekonominya keluar dulu, jangan keburu-buru Anda entry. Kalau Anda sudah yakin Bank Sentral Eropa ini, Bank Sentral Inggris ini merilis atau menyampaikan suku bunga terbarunya, apakah jadi dinaikkan ataupun suku bunga tetap. Tapi dari isu-isunya sih suku bunganya naik. Nah, dinaikkan sebesar 0,25%. Jadi 0,50. Setelah itu baru Anda memutuskan untuk entry posisi. Tapi jangan jangan apa namanya untuk buy pun juga perlu hati-hati karena harga pound sterling maupun harga GJ ini sudah merespon ya sebelum uh, Bank Sentral Inggris ini melakukan meeting. Anggota Bank Sentral ini melakukan meeting, yaitu kenaikan di hari Senin, hari Selasa itu juga kenaikannya juga sudah lumayan banyak. Itu untuk yang GU, pound sterling USD. Sedangkan pound sterling yen pun juga sama. Sudah merespon kenaikannya juga sudah lumayan banyak dari 153 sampai 156, 3.000 pip untuk GJ. Jadi hati-hati kalau misalnya buy profit ya mungkin bisa langsung keluar. Takutnya nanti kayak emas. Emas ketika The Fed mengeluarkan statement menaikkan suku bunga, harga emas sempat turun, tapi turunnya nggak banyak, habis itu banyak untuk naiknya. Nah, belajar dari pengalaman, siapa tahu mungkin sama seperti itu ya. Yang penting tetap jaga money management, perhatikan jumlah lot, kemudian perhatikan apa namanya equity. Nah, equity trading Anda. Kalau misalnya saat ini sudah lagi clear posisi nggak masalah sih ya. Nanti bisa lanjut untuk entry di jam 7 malam menjelang setelah Bank Sentral Inggris ini merilis suku bunganya baru kita entry. Tapi kalau saat ini mungkin Anda sudah ada posisi locking atau floating di instrumen yang lain dan Anda mencoba untuk bertransaksi di GU, menangkap peluang di GU maupun di GJ nanti malam, jam 7 malam. Nah itu diperhatikan floatingnya nih minusnya besar atau kecil. Khawatirnya nanti kalau misalnya minusnya ini agak besar, mengganggu transaksi Anda yang sedang memanfaatkan volatilitas GU maupun GJ. Nah ini juga sangat perlu Anda cermati, juga perlu Anda perhatikan juga sih ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak open posisi, berbagai macam instrumen, tapi modalnya kecil. Nah, jadi paling nggak modalnya agak sedikit besar, supaya kita bisa menangkap peluang di instrumen yang lain, khususnya di forex misalnya, atau di GU untuk nanti malam atau GJ. Nah, itu. Oke, itu untuk pesan saya. Jadi diperhatikan, biarkan Bank Sentral Inggris ini merilis suku bunganya, baru kita
action untuk ambil posisi buy atau sell, tergantung dari apa yang disampaikan oleh Bank Sentral Inggris. Tadi sudah saya ulas semuanya. Tinggal nanti tinggal lihat rekamannya di channel YouTube GK Invest Sembarang Indonesia. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa menangkap peluang dan bisa sukses, bisa menaikkan equity trading Anda. Saya Rudi Oktavianto mohon pamit. Ketemu lagi di program edukasi di minggu depan, di hari Kamis. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.